Coba perhatikan di sekeliling kita, di jalan-jalan yang selama ini kita lewati, ataupun di sudut-sudut kota yang kita singgahi. Maka kita akan dengan mudah menemukan apa yang disebut sebagai fenomena informalitas. Fenomena informalitas adalah fenomena yang sangat umum ditemukan, khususnya di kota-kota negara berkembang ataupun negara-negara global selatan. Dan salah satu bentuk informalitas yang paling nyata dan terlihat adalah apa yang kita kenal sebagai pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima memiliki karakteristik yang unik. Dalam operasinya, mereka sangat bergantung pada aksesibilitas dan visibilitas. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha untuk berada di ruang publik. Namun sayangnya, ini pula lah yang menghasilkan polemik. Pedagang kaki lima, kehadirannya di ruang publik seringkali dianggap sebagai ancaman bagi ketertiban publik, sehingga pemerintah seringkali berusaha untuk menghilangkan mereka dari ruang publik. Relokasi bahkan penggusuran seringkali dilakukan untuk menertibkan para PKL. Namun sayangnya, di banyak kasus kebijakan seperti ini seringkali tidak efektif. PKL akhirnya kembali ke jalan karena sepinya dagangannya, sementara investasi pemerintah untuk merelokasi mereka akhirnya menjadi sia-sia. Teknologi mungkin bisa membantu. Teknologi digital dapat menjembatani antara mereka dengan pasarnya. Namun penelitian yang kami lakukan dengan mewawancarai 131 PKL di kota Jogja yang menggunakan platform digital menemukan bahwa hanya 10% dari mereka yang penjualan online-nya melebihi penjualan konvensional secara tatap muka. Dan mereka pun telah membangun dan mengembangkan 4 bentuk attachment yang menunjukkan pentingnya lokasi bagi mereka, yaitu market attachment, social attachment, branding attachment, dan territorial attachment. Oleh karena itu, upaya penataan PKL mestinya dimulai dari penataan pasar alami mereka, yaitu lokasi di mana mereka secara natural bertemu dengan konsumennya. Strategi penataannya dapat dengan mengembangkan ruang-ruang publik yang lebih inklusif, yang menyediakan kantong-kantong untuk kegiatan PKL yang lebih tertata dan lebih estetis. Kalaupun PKL akan direlokasi, maka pemilihan lokasi relokasinya harus dilakukan secara cermat. Jangan sampai lokasi ini menjadi lokasi yang tidak menggambarkan kebutuhan mereka terhadap aksesibilitas dan visibilitas yang menyebabkan mereka menjadi termarginalkan dan tidak sesuai dengan semangat Sustainable Development Goals dan amanat yang ada dalam New Urban Agenda, di mana no one left behind di dalam agenda pembangunan. Untuk menjawab tantangan ini, kami di Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan mengembangkan penelitian yang mengkaji bagaimana kemudian berbagai macam atribut ruang pada skala yang berbeda, mulai dari skala makro hingga skala mikro, dapat berkontribusi untuk mewujudkan ruang yang suportif bagi PKL. Dengan menjawab tantangan ini, melalui penelitian ini, maka kami berharap dapat ikut turut serta untuk mewujudkan kota yang inklusif, karena bagi mereka yang rentan, lokasi lebih dari sekedar apa yang ada di atas peta, namun itu terkait dengan keberlanjutan hidup.